Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa untuk pertama kali dengan pelajaran IPS. Marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih. Mari kita mulai pelajaran pada bab yang pertama. Kita akan membahas tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Tapi pada bagian yang pertama ini kita akan fokus belajar tentang negara Asia, dan untuk benua-benua lainnya kita akan pelajari di lain kesempatan. Karena benua Asia merupakan tempat tinggal kita sebagai bangsa Indonesia, itu bagian dari benua Asia. Nah, kalau kita lihat judulnya, kita akan mempelajari tentang interaksi antar negara. Apa itu interaksi? Mungkin kalian sudah biasa mendengar kalimat ini. Interaksi itu kalau kita artikan ya sama dengan kegiatan yang terjadi ketika dua atau lebih objek. Nah, objek ini bisa misalnya kelompok masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kenapa terjadi interaksi di benua Asia atau di negara-negara Asia? Nah, kalian tahu bahwa tiap negara di benua Asia yang jumlahnya cukup banyak, ini memiliki potensi alam, potensi sosial budaya yang berbeda-beda. Nah, karena perbedaan itulah maka menimbulkan interaksi atau hubungan untuk saling melengkapi kebutuhannya. Nah, apa bentuk interaksinya? Bentuk interaksinya itu bisa dalam perdagangan, dalam penyebaran agama, dalam politik, dalam bidang budaya, dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita pelajari. Namun karena bahasanya begitu luas, pada kesempatan kali ini kita hanya akan lebih memfokuskan lagi pada yang pertama, letak benua Asia. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang letak astronomis dan geografis. Kemudian yang keempat, urutan benua berdasarkan luasnya. Yang kelima, pembagian region atau wilayah di benua Asia. Nah, sekarang kita masuk pada materi utama. Kamu lihat di slide ada gambar peta atau bola bumi ini. Kamu amati, lihat letak benua Asia dan benua-benua lainnya. Nah, apa itu benua? Mungkin ada yang tahu, sudah pernah membaca. Jadi benua itu kalau diartikan merupakan massa daratan yang luas dan memiliki karakteristik tertentu atau ciri-ciri tertentu yang umum. Ya. Yang pertama itu bahwa bisa disebut benua karena merupakan daratan yang sangat luas. Yang kedua, terdapat bagian wilayah yang kering. Yang ketiga, terdapat bentukan bentang alam. Yang keempat, dikelilingi perairan laut. Yang kelima, dipengaruhi iklim yang beragam. Yang keenam, terdapat kehidupan sosial budaya dari penduduk yang tinggal. Kalian bisa pelajari lebih jauh tentang ciri-ciri ini dari sumber yang lain, karena
dalam video ini sangat terbatas kemampuannya. Kemudian ada berapa benua di muka bumi ini? Nah, kalian lihat lagi persebaran benua. Yang pertama yang akan kita pelajari, kamu lihat ada benua Asia, kemudian menyatu dengan benua Eropa. Sehingga ada ahli geografi yang mengatakan sebenarnya Eropa Asia itu satu dengan sebutan benua Eurasia. Kemudian benua Amerika Utara. Kamu lihat di bawahnya ada benua Amerika Selatan. Ini juga ada yang menyebut sebenarnya satu benua dengan sebutan benua Amerika. Selanjutnya ada benua Afrika. Dan yang berikutnya benua Australia. Kemudian kamu lihat di bawah itu ada benua Antartika. Nah, di mana letak benua Asia? Untuk mengetahui letak suatu tempat itu bisa dilihat secara astronomis dan yang kedua secara geografis. Kamu tentu masih ingat ini karena dari kelas 7 sudah disampaikan apa itu letak astronomis, apa itu letak geografis. Nah, sebagai pengingat, untuk mengingat kembali letak astronomis suatu wilayah itu letak yang dilihat berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang itu digunakan untuk membagi wilayah iklim matahari, sehingga dikenal ada yang namanya iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim dingin. Nah, kemudian garis bujur itu digunakan untuk membagi waktu di muka bumi. Ya, misalnya Indonesia saja itu ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah. Itu didasarkan pada garis bujur. Kemudian letak astronomis benua Asia itu di mana? Nah, kalian lihat pada peta dan lihat pergerakan titik yang akan saya tunjukkan. Nah, letak astronomis benua Asia itu berada di 26 derajat bujur timur dan 170 derajat bujur timur. Kemudian 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Kemudian kamu perhatikan posisinya melalui pergerakan garis yang sudah saya buat. Nah, ini. Perhatikan letak astronomis benua Asia. Selanjutnya letak geografisnya di mana? Nah, kalau tadi letak astronomis, yang kedua letak geografis. Apa itu letak geografis? Adalah letak suatu wilayah dilihat berdasarkan posisi sebenarnya di muka bumi. Nah, posisi sebenarnya suatu wilayah dapat diketahui dari batas wilayahnya. Ya. Nah, ini nanti agar kamu lebih paham, cermati buku paket dan peta Asia pada atlas, ya. Kemudian kamu identifikasi batas wilayah benua Asia dari sisi utara, timur, selatan, barat. Kemudian yang kedua,
coba kamu tuliskan nanti di buku tulis kalian pembagian region Asia, ya, identifikasi dengan cermat, ya, dan berilah contoh masing-masing region itu minimal 2 negara. Nah, ini untuk membantu kalian, coba perhatikan, ya, batas wilayah benua Asia. Di sebelah utara itu ada Samudra Arktik, ya, perhatikan. Kemudian di sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di mana Samudra Pasifik? Ini. Kemudian Laut Bering. Di sisi sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Laut Timur. Laut Arafura. Kemudian di sisi sebelah barat berbatasan dengan Pegunungan Ural. Laut Hitam. Nah, ini kalau dilihat secara geografis dan berbatasan juga dengan Laut Tengah ini. Dan perhatikan sudah ditunjukkan melalui globe sehingga kamu akan lebih jelas. Nah, pembagian region benua Asia itu ada Asia Barat, Asia Barat Daya atau disebut Asia Timur Tengah. Ada Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Rusia. Silakan dipelajari lebih lanjut. Kita pada yang terakhir tentang karakteristik benua Asia. Ini ada beberapa karakteristik atau ciri khusus. Yang pertama letak astronomisnya, kemudian yang kedua hampir seluruh wilayahnya itu berada di belahan bumi utara. Hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Kemudian merupakan benua yang terluas di hamparan bumi ini. Kemudian sebagian besar penduduknya tinggal di benua Asia, yang puncak tertingginya Gunung Everest yang mencapai hampir 9.000 atau tepatnya 8.848 meter ketinggiannya. Kemudian bagian terendahnya berada di Laut Mati. Nah, sungai terpanjangnya ini ada Sungai Yangtze yang panjangnya mencapai 5.800 km. Kemudian ada danau terbesar namanya Danau Laut Kaspia. Demikian sebagai pengantar pada pertemuan hari ini. Untuk mempelajari lebih lanjut akan saya berikan lembar kerja yang harus kamu kerjakan dan nanti dikirim melalui Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.